pada Kang Mas Sirolawe dan Kang Mas Hayib Umrabah ya, yang telah menghadirkan di Ungu tadi ya. Oh, ini baru masuk nih suaranya. Iya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat malam pada Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di rumah sana, yang ada di sana dimanapun rekan-rekan berada ya, yang setia menemani podcast kita Cedik Geni. Di episode yang ke-61 ini kita akan berdiskusi lebih dalam ya, karena beliau adalah seorang pimpinan. Betul sekali. Pimpinan Khalifah. Ormas ya, Khalifah. Khalifah. Beliau adalah pimpinan PDM ya, daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, organisasi besar yang pada hari ini kita ucapkan selamat ya, yang apa namanya, milad ya, yang ke Muhammadiyah ke 109 ya. Semoga di tahun ini Muhammadiyah Tuban bisa eksis terus. Amin. Lancar pokoknya program-programnya. Semakin maju dan berkembang program. Terutama ini sama lazismunya ini. Ini. Sama lazismunya ini ya. Baik, kita akan bincang-bincang banyak sekali. Betul. Refleksi tentang Muhammadiyah, refleksi muktamar kemarin terakhir di Makassar, dan bagaimana Muhammadiyah pada saat ini, pada COVID ya, seperti ini, seperti apa dalam memandang Tuban, seperti itu ya. Tetap bersama saya Denny Sumirat di sini dan rekan saya Rina Prameswari, satunya Pito Suwarsono. tetap di Cedik Geni Open Jawaban. Sebelum masuk ke sesi yang kedua Pantik Api, langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Nurul Yakin SH ya. Beliau adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Kita ucapkan, kita tepuk tangan dulu ya. Iya. Selamat datang Pak Nurul Yakin. Selamat datang Mas Denny dan Mbak Rina. Iya. Mas Pito di sana. Mas itu. Pripun kabar ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, ini Cedik Sesuatu yang sangat mahal, kesehatan. 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 Semoga Dan tetap selalu sehat, sehat. bisa beraktivitas dan menebar manfaat. Ya, Amin. karena ini bagian dari dakwah ini. Iya. Ya. Dan juga banyak supporter di sana ya. Tadi kelihatannya Bapak pengacara ini, karena yang di sini ada kandanya ya. Bapak advokat muda. Advokat muda, dan di sini ada kandanya ya. Iya. Gitu, kakanda. Begitu ya. Baik. Sebelum kita bincang-bincang, Pak Yakin, Iya. kita ada sesi yang namanya Pantik Api. Iya. Pantik Api itu nanti yang mengampu adalah Diajeng Rina. Betul sekali. Seperti apa Pak Pantik Denny. Api? Monggo langsung ke Diajeng Rina. Silakan Diajeng, dipandu. Iya, sebelumnya saya sapa dulu. Selamat datang Pak Yakin. Iya, selamat datang. Ya. Selamat datang di Cedik Geni ya Pak. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih Pak. Iya. Ya, namanya adalah sesi Pantik Api. Nah, di sesi ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih oleh narasumber dan dijawab secara cepat. Nah, ini nih Pak. Iya, iya. Bagaimana, sudah siap Pak Yakin? Ya, insya Allah. Insya Allah siap. Pak Yakin yang jawab, saya ngedek. Dipakai santai aja ya Pak ya? Iya, iya. Santai. Yang pertama, andil atau andal? Andil. Fungsi atau tugas? Tugas. Ulama atau umarok? Ulama. Amanah atau setia? Amanah. Mustakbirin atau mustadafin? Mustakbirin. Jejak atau langkah? Langkah. Rekat atau ikat? Rekat. Akli atau nakli? Nakli. Aturan atau tatanan? Aturan. Nah, yang terakhir nih Pak Yakin harus dijawab lebih sat-set.
Ya. Organisasi atau birokrasi, Pak? Organisasi. Organisasi. Memang ya kalau jiwa-jiwa organisatoris itu memang pilihannya lebih ke organisasi daripada birokrasi ya. Nggak suka ribet-ribet. Iya. Bagian tadi milih yang amanah kan. Ya, amanah daripada Amanah harus setia. diperjuangkan. Betul. Apapun aturan birokrasi sikat aja. Dapat dipercaya, memang amanah itu Iya. mahal. Oke. Nah, saya nih, Ya, saya dulu, silakan. oke. Silakan langsung. Ya. Nah, Pak Yakin ini kan sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Tuban, periode berapa, Pak? Periodenya 2015 sampai 2020. 2015 sampai Ya, 2020. sebetulnya muktamarnya Iya. itu adalah 2020. Ya. Tapi karena kondisi COVID ya, sehingga muktamarnya diundur nanti 2022 November 2022. Karena mundur 2 tahun muktamarnya, sehingga kepengurusan Muhammadiyah mulai dari pimpinan pusat sampai ranting semua diundurkan 2 tahun. Ya, sehingga mestinya berakhir 2020 menjadi 2022. Ya. Itu berarti diperpanjang atau gimana? Diperpanjang. SK-nya. Ya, SK-nya diperpanjang. Ya, supaya tidak terjadi kekosongan kevakuman. Ya. Nah, Pak Yakin, ini sesuai dengan tema nih, Pak. Tema pada episode kali ini, optimistis hadapi COVID-19 menebar nilai utama nih. Ya. Menurut Pak Yakin Jelaskan sendiri, seperti apa iya, itu seperti apa sih Pak optimistis dalam menebar nilai utama gitu? Ya, memang muktamar kali ini, muktamar yang milad yang ke 109 ya, karena tanggal 18 November 1912, sekarang 18 November 2021. Ya, berarti sudah berusia 109. Ya. Betul. Ya, tapi kalau dihitung dari bulan Komariah, ya, Komariah ya, atau Hijriah, Ceria. itu bertepatan dengan 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriah. Sekarang adalah tahun 1442 Hijriah. Sehingga sudah 112 lebih 2 bulan, lebih 2-3 bulan. Adapun tema untuk milad 109 ini tadi disampaikan oleh Mbak Rina, Iya. yaitu optimis hadapi COVID-19 menebar nilai utama. Artinya adalah bahwasanya kita optimis ya menghadapi cobaan dengan adanya pandemi COVID itu ya, dengan tetap beraktivitas, menebar nilai utama itu adalah menebar kebaikan ya. Karena memang Muhammadiyah sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan memang adalah untuk selalu menebar kebaikan ya, amar ma'ruf nahi mungkar Ya, ya, dan itu diilhami dengan surat Al-Baqarah Ya. ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kamu umat golongan yang selalu apa? Yad'u ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ya. Yad'u ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh kepada perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf itu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian wayanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar itu perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Ya. Nah, kalau golongan itu selalu menebar kebaikan, ya, menebar nilai utama, ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah perbuatan-perbuatan yang jelek, ya, ulaika humul muflihun, itulah golongan yang beruntung. Ya. Nah, mudah-mudahan sejak kelahirannya sampai sekarang itu selalu Muhammadiyah berusaha menebar kebaikan. Termasuk tema hari ini menebar nilai utama itu adalah
yatu ilal khair, yaitu kebaikan. Nilai Mengajak utama kepada- artinya pada Iya, kebaikan itu. nilai Kebaikan. utama itu ya nilai kebaikan ya, yang sebagaimana yang tolok ukurnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sebelum kita masuk merefleksikan itu ke Tuban, ya, Iya. Pak Yakin, saya ada pertanyaan ini, Pak Yakin. Dulu banget saya itu ada ke Muhammadian dulu ya. Iya. Tentang TBC. Ya, Tuberkulosis. Bukan. Bukan. Kalau Apa? Muhammadiyah tidak. Itu adalah tahayul, bid'ah dan khurafat. Oh, alah. Gitu. Ya. Nah, Ya. itu pribun ini. Ya. Perjuangan Muhammadiyah sudah sampai di mana ini? Ya. Untuk melawan TBC ini. memang kalau kita lihat, kita kembali kepada anggaran dasar. Anggaran dasar Muhammadiyah di dalam pasal 4 anggaran dasar itu adalah Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Ya. Gerakan Islam, amar ma'ruf, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Ya, itu ayat pasal 4 dari anggaran dasar. Anggaran dasar. Ya. Artinya adalah Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam, ya, gerakan Islam. Karena itu memakai nama Muhammadiyah itu adalah sebagai pengikut Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Menisbahkan kepada Rasulullah sebagai pengikut Rasulullah, di mana sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran, dan tajdid. Tajdid ini sejak awal memang gerakan Muhammadiyah adalah pembaharuan, tapi bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, tajdid ini, pembaharuan ini bisa dalam bentuk purifikasi, ya. Purifikasi dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, ya. Akidah, akhlak dan ibadah. Nah, termasuk purifikasi dalam bidang akidah itu tadi itu adalah TBC itu, yaitu berusaha memurnikan akidah kita, yang menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tahayul, yang menjurus kepada kemusyrikan. Ya, dalam bidang akidah, dalam bidang dakwah, ibadah, dan dalam bidang akhlak. Sedangkan dalam bidang muamalah, itu adalah dinamisasi. Jadi purifikasi dan dinamikasi, di mana menyesuaikan dengan situasi-situasi, karena masalah di luar ubudiyah, yaitu hubungan muamalah, ya tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang tetap hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Betul. Ya, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Betul. Itu yang selalu dijadikan prinsip. Nah, tadi tentang kekufuran itu semuanya kan pada keyakinan. Ada yang bahwa kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Lah, ini yang masih jadi tren perbincangan di Tuban adalah Tuban ini termasuk daerah miskin kan, seperti itu. Nah, perjuangan Muhammadiyah pribun ini kalau di Tuban untuk melawan kemiskinan seperti apa? Iya. Kalau kita lihat dalam global, yaitu maksud tujuan Muhammadiyah ada di dalam anggaran dasarnya. Anggaran dasarnya, maksud tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan mengagungkan agama Islam, ya. Menegakkan dan mengagungkan agama Islam sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, ini perjuangan yang terus menerus, ya. Perjuangan yang terus untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, untuk mencapai maksud dan tujuan itu, maka Muhammadiyah bergerak dalam banyak bidang. Karena apa? Karena Islam itu tidak hanya hubungan dengan Allah dalam bentuk hablum minallah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Nah, karena itu maka bidang-bidang yang digarap oleh Muhammadiyah dalam menebar kebaikan ini dalam banyak bidang. Ya, kita tahu bidang dakwah itu adalah yang utama, ya, utama bidang dakwah dengan
pendirian masjid-masjid, kemudian kegiatan-kegiatan taklim, ya. Itu bidang dakwah. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Ya, pendidikan kita tahu ya hampir di seluruh pelosok itu selalu ada pendidikan. Kemudian bidang sosial, ya, bidang sosial, pendirian panti-panti, ya, anak yatim dan sebagainya, itu ada bagian sosial. Dan juga dalam bidang kesehatan, yaitu berdirinya rumah sakit. Nah, amal-amal usaha Muhammadiyah itu adalah sebagai sarana untuk menuju maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah. Nah, itu secara global maupun secara lokal. Jadi secara lokal pun kita tetap merawat amal-amal usaha dalam bidang pendidikan, dalam bidang dakwah maupun dalam bidang sosial. Kemudian kita amal usaha itu semakin kita besarkan, dan kemudian kita membentuk atau membuat amal usaha yang baru. Nah, itu dalam rangka yaitu memakmurkan masyarakat, juga tadi yang sampai sampaikan, bagaimana supaya ikut serta membantu pemerintah, ya, dalam bidang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Karena memang perannya ya sesuai dengan kapasitas organisasi ini, ya. Mas Pito mungkin ada pertanyaan, ya? Realnya Pak Nurul Yakin. Jadi Tuban kemarin saya dengar Muhammadiyah Tuban bikin acara bedah rumah. Ya. Misinya apa ya? Ya, itu memang program dari daerah Tuban, ya, pimpinan daerah Tuban melalui Lazismu. Jadi di Muhammadiyah itu ada Lazismu, lembaga amal zakat, infak dan sedekah, ya. Dan itu semua kegiatan sumbangan itu harus melalui Lazismu. Ya, baik itu yang digunakan untuk infak sedekah maupun zakat. Dan itu kemudian dilaporkan karena struktural lanjut sampai pusat. Nah, kemudian dalam rangka milad ini banyak kegiatan-kegiatan di daerah, masing-masing daerah buat kegiatan-kegiatan yang isinya adalah menebar kebaikan, ya. Nah, diantaranya yaitu bedah rumah, ya, bedah rumah. Melalui Lazismu tahun kemarin kita juga membedah 2 rumah, ya, di daerah Palang dan daerah Montong. Ya. Sedangkan tahun ini, ya, di tengah pandemi COVID pun kita masih tetap melaksanakan program itu. Yang kemarin kita resmikan yaitu di Bancar, ya, Margosuko, dan nantinya ini masih digarap yaitu di Bangilan. Belum selesai. Ya, belum selesai. Itu rangkaian kegiatan milad. Itu warga yang bagaimana itu? Yaitu warga yang tentunya tidak mampu, yang di Bancar kemarin janda yang tidak punya anak, ya, kemudian tidak punya suami, sendirian, kemudian menempati gubuk yang sangat kurang layak, ya, sehingga itu kita tetapkan karena itu melalui tim, ya. Jadi ada beberapa usulan dari cabang setempat, cabang Muhammad, kira-kira berapa yang diusulkan. Nah, kemudian nanti diseleksi mana yang sangat lebih membutuhkan. Nah, itu yang kemudian dibekah, biayanya juga dari Lazismu dananya dari masyarakat. Nah, harapan ke depan itu ya tahun-tahun yang akan datang tidak hanya 2 rumah, dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Lazismu, kemudian dana yang didapat Lazismu semakin banyak, sehingga alokasi untuk bedah rumah bisa ditingkatkan. Karena itu tidak hanya bedah rumah, karena Lazismu juga untuk pendidikan, membiayai anak-anak yatim, ya, dalam bidang pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Ya. Nah, ini juga ada banyak pertanyaan sebenarnya.
Ya, sebenarnya ada banyak pertanyaan. Yang tadi tentang kemiskinan kan ya, pindah rumah dan lain sebagainya. Terus jadi pertanyaan itu loh dari kemarin-kemarin tuh, kapan Universitas Muhammadiyah Tuban ada? Nah, ini karena rumah sakitnya sudah dari dulu. Ya, Tapi iya. itu ada sekolah tinggi ilmu ekonomi Ada, tapi Muhammadiyah. kita kan pengennya ada Universitasnya. Iya. Oke, Nah, ini Unmul dosennya Tuban. sudah ada. dosennya sudah. Tinggal Gimana di bangun gedung. gimana di Iya. mana? Oh Dosennya iya. sudah. Oh iya, Dosennya sudah ada. Oh iya, saya Kira-kira kapan gitu? Ya, dan ini memang sudah lama ada sekolah tinggi ilmu ekonomi. Ekonomi. Ya. STIM ya, Sekolah Ya. Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah. Ya. Yang itu dua jurusan manajemen dan ekonomi. akuntansi. Cuman selama ini tempatnya itu kan gabung dengan SMP dan SMA, satu komplek perguruan Muhammadiyah. Ya, sehingga tempatnya untuk perguruan tinggi kurang representatif. Belum. Nah, kita kemudian berupaya ya, kebetulan ada bangunan yang dulu mau kita gunakan untuk perluasan rumah sakit, tapi karena rumah sakit tidak jadi pindah ke sana dan masih tetap itu, sehingga bangunan itu kita alih fungsikan untuk nanti pengembangan STIM. Ya, 3 lantai ya, 3 tingkat yang ada di sebelah utara perbatasan Jenuh. Oh, perbatasan Jenuh. Ya, di Sugiwaras. Sugiwaras itu ya. Ya, enggak. Oke, yang masih dalam proses pembangunan itu. Ya, proses Oke. pembangunan. Nah, itu diharapkan nanti Maret kira-kira mahasiswa baru nanti pindah ke sana. Yang dari Setia langsung pindah ke sana. Iya, jadi karena Setia kan gedungnya kurang memungkinkan untuk dikembangkan. Nah, kalau dengan gedung yang sudah representatif, ya mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan Ke Ya, universitas. Amin. Amin. Dari sekolah tinggi Iya. langsung ke universitas. Iya betul. Itu yang Ya. udah lama itu sebenarnya. Mau doanya nanti mulai pindah itu semester depan. Semester depan ini ya, Oh, iya. bulan Maret ya, Semester pindah ke sana. Soalnya Tunggu. kita kalau lewat Lamongan, Ya. Gresik, Ada universitasnya semua, itu. Iya. Ada semua. Ini Universitas kesana kok, Muhammadiyah Ya, Lamongan itu harapan Mas sebelumnya. Dedi mudah-mudahan dengan Amin. harapan seluruh warga Oh, di sini Muhammadiyah. ada 2 alumni kok sebenarnya. Di sini ada 2 alumni sebenarnya. Ada 3 itu ya di sana. Oh, ada 3. Iya, itu senior saya itu. Senior saya itu. Ya, Ada 3. ya, amin mau doanya. Iya. Ya. Nah, Pak Yakin, ini terkait dengan muktamar yang 2015 nih kalau di Makassar kemarin. Iya. Ini tentang edukasi pada warga Muhammadiyah. Lebih perjuangannya kepada yang namanya intelektualitas kan seperti itu. Nah, ini seperti apa ini? Atau mau ada pergeseran begitu untuk ke bidang-bidang yang lain seperti perdagangan atau seperti apa? Karena saya lihat banyak itu seperti Suli 5 dan lain sebagainya. Nah, itu Ya. gimana itu? Mungkin bisa dijelaskan. Memang setiap muktamar Oke. itu tetap ya bidang dakwah itu harus digarap serius ya, karena itu memang Muhammadiyah itu adalah sejak awal memang dakwah amar ma'ruf nahi munkar ya. Nah, kemudian ketika muktamar di Jogja tahun 2010 itu revitalisasi cabang dan ranting, penguatan cabang dan ranting lebih diperhatikan. Bukan berarti bidang-bidang yang lain tidak diperhatikan, cuman ini lebih ditekankan untuk diperhatikan. Nah, di dalam muktamar di Makassar tahun 2015 itu memang diharapkan dikembangkan bidang ekonomi, ya, bidang ekonomi untuk bersama-sama dengan warga Muhammadiyah ya, dan masyarakat itu ambil bagian di dalam ikut mensejahterakan masyarakat. Sekecil apapun usaha di dalam bidang ekonomi, maka akan bisa membantu pemerintah di dalam menambah tenaga kerja, menciptakan peluang tenaga kerja yang melalui amal usaha itu. Maka kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten
Tuban setelah muktamar tahun 2015 di Makassar. Itu kemudian kita bismillah memulai amal usaha di bidang ekonomi, yaitu dengan mendirikan Suli Lima, air minum Suli Lima. Nah, tuh ya. Itu yang belum masuk ke sini kayaknya. Ya, itu belum masuk. Ini harusnya masuk ini. Ini harusnya masuk ini. Masuk tadi, ini. Ya. Ya. Karena itu tadi, kalau amal-amal usaha Muhammadiyah yang seperti rumah sakit dan sebagainya itu memang milik usaha Muhammadiyah sepenuhnya. Tapi karena ketika kita akan menciptakan lapangan kerja dan menciptakan usaha di bidang ekonomi, maka Muhammadiyah tidak punya dana. Karena itu dananya dari masyarakat. Ya, jadi kita mengajak masyarakat, ya, siapa saja warga Muhammadiyah atau di luar Muhammadiyah untuk menitipkan dananya ya dengan saham. Akhirnya ya terkumpul, kita bisa mendirikan pabrik Suli Lima yang ada di Parang. Ya. Alhamdulillah yang pabrik Suli Lima di Palang itu milik pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, itu bisa dikatakan terbesar di Indonesia. Terbesar di Ya, untuk pabrik yang Suli Lima yang serupa tempat-tempat yang lain. Ada berapa pabrik Pak? Iya. Banyak, ada di Sumatera, ada di Jawa, saya ada di Jawa Tengah, ya, ada di Jakarta. Jumlahnya saya tidak paham. Tapi itu kapasitas produksinya yang terbesar. Menggunakan nama yang sama, Suli Lima. Ya, Suli Lima, nama paten Suli Lima. Kenapa kok Suli Lima? Nah, ya sholat 5 waktu. Ya, Dimas Diajeng dan Netralis ya, Suli Lima itu sholat 5 waktu. Jangan sampai lupa. Jadi jangan dibaca sulis loh ya. Kalau salah sulis berarti ada talwi. Seperti flashback itu. Lagi tuh. Iya, flashback lagi. Nah, Muhammadiyah ini kan juga berpartai. Iya. Seberapa pentingkah kira-kira Muhammadiyah berpartai? hubungan dengan partai. Iya. Politik. Ya, Muhammadiyah sebagai ormas ya yang bergerak di bidang pendidikan, ya bukan orpol ya, ormas. Ya menjaga ya hubungan baik dengan semua orpol-orpol. Ya, karena seperti juga bagian masyarakat yang lain, kader Muhammadiyah juga ada di banyak orpol. Ya, tentunya kita menjaga hubungan baik dengan semua orpol-orpol. Ya. Dan kita tidak masuk ke sana karena kita adalah ormas. Ya. Ya. Jadi pokoknya menjaga hubungan baik. Ya, intinya baik. Ya. Cuman memang historis ya, dulu itu PAN didirikan oleh Muhammadiyah. Ikatan historisnya masih. Ikatan historis. Ya, masih ada. Tetapi secara institusi Muhammadiyah menjaga hubungan baik dengan semua parpol. Termasuk juga dengan birokrasi dan pimpinan yang sekarang. Ya, kalau dengan birokrasi kita sebagai warga negara, kita membantu sepenuhnya apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan masyarakat bersama-sama pemerintah. Jadi kita juga menjalin hubungan baik dengan pihak pemerintah dan memberikan kontribusi untuk bagaimana supaya bersama-sama memberikan menebar kemanfaatan kepada masyarakat. Siap. Baik. Ya, sebelum kita lanjut ya, tentu saja ada yang mau lewat ini ya. Siapa yang mau lewat? Ya dari sini lagi. Yang mau lewat juga dari sini ya. Betul. Silakan. Diajak. Baik, terima kasih Pak Denny. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di podcast Cantik Geni ini tentu ada sponsorship yang mendukung kita. Di antaranya ada Gibran Agni Radio Fresh Fish Supplier, sama Tuban Agung Makmur menerima jasa konstruksi interior dan eksterior rumah. Nah, bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah bisa langsung ke Gria Asri Bogoran. Untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18 Penambangan Semanding Tuban. Menyediakan rumah dengan bebas desain, untuk harganya mulai 207 juta saja, dengan rumah tipe 45 dengan luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk pembayarannya nih bisa 3 tipe nih.
Yang pertama ada cash, yang kedua cash tempo, yang ketiga ada kredit bank. Nah, bagi Dimas Diajeng yang menghendaki untuk rumah bersubsidi, kami juga menyediakan. Di antaranya di sini ada Perumahan Surya Madani Widengan di PT Bumi Surya Utama. Nah, menyediakan rumah dengan tipe 30, luas tanah 72 meter persegi dengan harga Masya Allah sangat terjangkau sekali. Cuma 150.500.000 saja dengan DP awal 7.550.000. Nih Dimas Diajeng. Pokoknya gimana? Murah, makanya 150 juta loh ya. Zaman milenial kayak gini sudah dapat rumah. Kan Masya Allah sekali, generasi Z ya. Mulai nabung. Pokoknya generasi Z, apalagi yang sudah selesai wisuda, yang sudah selesai lamaran. Oke, ini rumah hunian, Masya Allah sangat. Generasi Z itu sudah ada yang lamaran. Sudah. Yes, ada teman-temanku sudah ada. Oh, tak pikir kok temen. Ternyata temen ya. Temen. Pokoknya kalau menghendaki perumahan bersubsidi ya, langsung ke alamat perumahannya berada di Jalan Kiai Haji Mahbub Ihsan Widengan, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban. Nah, untuk kontak personnya bisa menghubungi di atas nama Pak Yudi 0812 3299 3189 dan juga Mas Wildan di 0823 3307 1672, atau bisa langsung sowan ke studio kami nih di Cetigeni di Jalan Panglima Sudirman nomor 10 Tuban. Oke. Wes gitu aja. Sudah. Nggak ada yang lain. Sudah lewat, berarti Sudah lihat semuanya. bagi penumpang yang ketinggalan kereta ya udah ditinggal. Terbalik. Puter. Kayak itu. Baik, kita lanjut obrolan kita dengan Bapak Nurul Yakin ya. Semakin semakin kita mengetahui perjuangan dari Muhammadiyah. Betul. Ya di daerah tercinta kita, Kabupaten Tuban, seperti itu. Mas Pito ada pertanyaan kah? Oh, lanjut. Okay. Baik, tentang tadi Pak Yakin, apa namanya, balik lagi tentang nilai-nilai tadi yang utama itu tadi. Menebar kebaikan. Iya. Kita masukkan lagi masa di COVID ini. Iya. Nah, dari pandangan Pak Nurul Yakin sendiri, COVID-19 ini 2000 besok itu sudah 2022. Optimismenya seperti apa? Ya. Muhammadiyah optimis bahwa kita bisa menghadapi COVID, ya, bahwa insya Allah dengan semakin tumbuh kesadaran masyarakat, ya, kesadaran di dalam menjaga kesehatan, kesadaran bermasker, kemudian vaksin dan lain sebagainya, maka kita bersama-sama, terutama warga Tuban, bisa menghadapi COVID ini. Itu adalah optimisme. Nah, setelah itu kemudian kita optimis COVID bisa kita hadapi dengan bersama. Kemudian kita kembali menebar nilai utama. Tetap. Bahkan di tengah-tengah COVID pun ya Muhammadiyah tetap menebar nilai utama. Ada ini nggak Pak Yakin? Apa kegiatan untuk vaksin begitu? Banyak vaksinasi juga dilakukan oleh Muhammadiyah. Kemudian memberikan bantuan sembako pada masyarakat ya, dan penjelasan ya. Karena ketika COVID maka Muhammadiyah membentuk MCC. Apa itu? Apa itu MCC, ya. Pak Yakin? Muhammadiyah COVID-19 Common Center. Ya, di tingkat pusat. Ya, di tingkat pusat itu MCCC, C-nya 3 ya. Oke. Ya, Muhammadiyah COVID-19 Common Center. Common Center. Nah, itu di tingkat daerah kita juga bentuk badan itu yang berjibaku untuk membantu masyarakat di dalam menghadapi dan warga Muhammadiyah menghadapi COVID ini, yaitu MCC. Jadi Muhammadiyah COVID-19 Center. Kalau di Tuban sendiri gimana Pak? Ya, di Tuban ada. Ya. Masyarakat bisa ya untuk menghubungi ke sana. Iya, bisa. Ya. Selama ini sudah banyak MCC bergerak di dalam, baik itu dalam penyuluhan
kemudian penyemprotan disinfektan, Disinfektan ke rumah. ya, kemudian pembagian masker bersama-sama dengan masyarakat, kemudian juga memberikan bantuan-bantuan sembako. Wah, ini Mas Pipit harusnya ini Meliput ini. meliput ini. Ya, Mestinya. Mestinya ini ya. Pastinya. ya intan. Jadi memang Muhammadiyah sejak awal COVID itu sudah bersungguh-sungguh membantu masyarakat bagaimana supaya bisa menanggulangi COVID. Oke. Libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah kembali menerapkan PPKM level 3. Ya. Pripun Tanggapannya, Pak. tanggapannya? Itu kalau memang tujuannya adalah bagaimana supaya tetap menekan terus, ya. Kita ikuti saja apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Saya nggak mau. Langsung saya nggak mau gitu ya. Iya, langsung frontal. Langsung frontal ini. Ya, Iya. Kalau ini Pak Nurul Yakin, katanya mau bangun gedung lagi tuh di depan nih. oh ya, Iya, perluasan rumah Saya sakit. gedung apa? Gedung. Baru. Berapa lantai? 3 lantai juga ya? Nah itu perluasan rumah sakit. Perluasan rumah sakit. Itu ya. Mohon doanya. Iya. Amin amin. Berarti gedungnya berada di sebelahnya rumah sakit sekitar itu loh, rumah Pak. sakit. Sebelah. Ya sebelah timurnya itu kan kita beli tanah itu, nah, kemudian Insya Allah mudah-mudahan tahun depan ini kita bisa bangun. Spesialisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban apa? Iya. Air sapi. Iya, ya itu Mungkin bisa diceritakan. Ya rumah sakit Muhammadiyah seperti juga rumah sakit Muhammadiyah di tempat lain, Ya. jadi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Nah jargonnya itu adalah pelayananku ibadahku. Itu Jargonnya. artinya ya kita terapkan di Muhammadiyah karena semua amal usaha Muhammadiyah itu adalah dalam rangka untuk menuju kepada maksud dan tujuan Muhammadiyah. Ya, ya. Jadi ada misi dakwah, ya, ada misi dakwah. Semua amal usaha termasuk di dalam bidang kesehatan, yaitu pendirian rumah sakit, pengembangan rumah sakit. Karena itu maka pelayanan kita tekankan, pelayanan kepada masyarakat itu bagian dari ibadah, bukan semata-mata bagian dari ujroh. Karena itu maka betul kerja profesional ya, yang dibayar, tetapi hendaknya ada nilai lebih, yaitu ajrun ujroh itu gaji ya. Tapi harus diniati ajrun itu mencari pahala. Iya, iya. Jadi kita mencari pahala, mencari hal dengan bekerja di situ, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hendaknya ditata niatnya tidak semata-mata ujroh gaji, tapi juga ada pengabdian, ajrun yaitu menjadi pahala-pahala melayani. Karena itu pelayananku bagian dari ibadah. Nah, gedung yang baru itu digunakan untuk apa pengembangannya? Ya pengembangan untuk nanti perluasan kamar-kamar yang Pasien. ya pasien itu. Ya, Jadi ya. ya itu ya, makin mengembangkan gitu ya. Ya, mungkin cari mudah-mudahan tempat lain mungkin seperti yang sekolah tadi mungkin. Ya sementara ini memang karena itu sudah lama dan masyarakat sudah kadung lokasinya sangat dikenal dan masih bisa kita kembangkan, ya karena masih ada perluasan yang bisa kita kembangkan. Oke. Ya. Siap. Pokoknya universitasnya ini. Kenapa? Universitas. Loh iya, saya menunggu universitas akhirnya dapat jawaban. Biasanya kalau dari rumah sakit Muhammadiyah tentu ada ini. Ada universitasnya. Ya, yang berbau-bau kesehatan dari Muhammadiyah gitu. Oh gitu, ya. Oke lah. Ya harapan kami begitu dengan gedung baru, dengan tempat yang lebih representatif, ya itu kita bisa mengembangkan lebih besar lagi. Apalagi besok ini Tuban industri loh. Kemudian Iya, bisa meningkatkan itu. Iya. Tidak hanya sekolah tinggi tapi sampai kepada universitas. Itu Universitas. harapan. Ya. Harapan yang tentunya disertai dengan kerja keras ya. Dan itu adalah bagian dari ikhtiar. Ikhtiar. Bahkan ketika Tuban ini mulai industrialisasi, ini juga menjadi kesempatan untuk Muhammadiyah untuk berkembang juga ya. Iya. Semakin berkembang
Kota Tuban sebagai kota industrialisasi, maka kita juga semakin terpacu untuk mengembangkan diri, ya, sehingga bisa bersama-sama warga masyarakat bisa juga memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang paling penting adalah tadi ajrun. Ya. Ujro. Jangan Ya, itu. lupa yang terakhir ujro. Ya, terakhir baru gaji ya. Ya. Oh, Yang penting cari pahala, ujronya dulu, ya? baru ujro. Ya, ujronya itu ada memang. Ada. Kalau saya kebanyakan ajrunnya. Ini, ya begitu ya. Ya, demikianlah rekan-rekan untuk perbincangan asik ya sebenarnya Iya. di Milad Muhammadiyah yang ke-109 ini 109. dengan temanya tadi optimisme menghadapi COVID-19 ya. Dan Muhammadiyah optimis gitu karena sudah memiliki banyak istilahnya lembaga dan lain sebagainya, banyak tempat untuk bisa pengembangan diri ya, semuanya untuk dakwah tentunya. Betul. Seperti itu, semuanya untuk kebaikan dan ada tujuan dakwah Muhammadiyah yang mana ya menjadikan masyarakat ini Amar menjadi ma'ruf. lebih baik seperti itu. Nah, sebelum kita berpisah, kita minta satu statement akhir dari Pak Nurul Yakin selaku pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Ya. Kabupaten Tuban untuk Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di sana. Pesan-pesannya di Milad ke-109 ini, monggo. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa membawa manfaat bagi manusia yang lain. Wong urip marani patine, sakjroning urip toto-toto pirantine. Nah, mari kita tidak tahu kapan panggilan datang, ya, karena itu maka pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqwa haqqa tuqatih, hendaknya kalian bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita tidak tahu kapan mati itu hak prerogatif Allah. Tapi kita dipesan jangan sampai mati kecuali membawa iman dan Islam. Artinya adalah iman dan Islam yang merupakan hidayah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita, itu hendaknya kita jaga terus ya sampai nanti mau datang. Setiap detik jangan sampai terlepas ya. Karena itu maka kita niati terus menerus bagaimana supaya kita bisa istiqomah di dalam menjaga iman dan Islam, karena iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Al imanu yazidu wa yanqus. Al imanu yazidu bi taatillah wal imanu yanqusu bi maksiatillah. Iman itu akan bertambah dengan taat dan patuh kepada Allah dan akan berkurang dengan berbuat maksiat kepada Allah. Itu saja pesan untuk saya dan juga untuk warga Muhammadiyah dan seluruh masyarakat. Mari bersama-sama kita jaga iman. Kita bisa lihat di media betapa mudahnya iman seseorang itu tergerus ya, sehingga kemudian berpindah, berpaling. Tetapi bersamaan juga itu banyak juga mu'alaf. Karena itu kita jaga betul dengan selalu takwa, yaitu patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mantap sekali. Dan berusaha untuk tidak berbuat maksiat. Baik, terima kasih atas quote-nya. Ini tadi hampir seperti kultum. Hampir seperti kultum ini ya. Ya, yang penting ya berjuang bersama Muhammadiyah ya. Seperti itu. Baik. Usai sudah kita menemani Dimas Diajeng dan Netralis di acara dan episode yang ke-61 ini ya. Nantikan kita di episode-episode selanjutnya, tetap di Ceria Geni. Open your mind. Sampai jumpa.